Jangan kaget ya, Ustadz Khalid Basalamah bilang sungkem itu nggak boleh karena menyerupai sujud dalam ibadah umat Islam. Dia juga bilang gerakan itu nggak boleh dilakuin selain ke Allah, makanya sungkem mendingan dihindari. Khalid cerita seorang sahabat yang baru balik dari Yaman melakukan gerakan seperti sungkem ke Nabi Muhammad. Nabi ternyata nggak senang dengan apa yang dilakukan sahabat itu. Ya bisa aja sih Nabi bilang begitu, tapi itu kan nggak berarti Nabi melarang semua bentuk sungkem. Sungkem itu salah satu budaya Nusantara, khususnya Jawa, dilakukan sebagai simbol penghormatan dan permintaan maaf, doa, permohonan restu anak ke orang tua. Masa bertentangan dengan ajaran Islam? Pak, izin ambil videonya ya, soalnya saya lihat konten-kontennya ini nyenggol Pak Ustadz mulu. Saya yang sebagai seorang non-muslim aja paham dan ngerti sama apa yang Pak Ustadz jelaskan. Ya, yang Pak Ustadz maksud itu kalau lu mau sungkem, sungkem biasa kayak cium tangan, kita membungkuk sedikit, itu boleh, nggak masalah gitu loh. Yang Pak Ustadz maksud nggak boleh itu sungkem yang sampai sujud ya, sujud cium kaki. Jadi manusia sujud ke manusia memang nggak boleh. Di ajaran saya juga nggak boleh. Kita paling anti disujud sama manusia, karena kita bukan Tuhan. Seorang ustadz kalau berceramah itu nggak sembarangan. Dia belajar dulu. Dan di dalam ceramahnya itu nggak ada yang gimana-mana, nggak ada yang salah gitu loh. Nih gue kasih lihat videonya deh, biar ngerti. Boleh kita sungkem ke orang tua mempelai seperti adat Jawa atau dalam acara ritual. Apa dulu, kalau dia cuma sekedar menghormati orang tua, tidak ada niat sujud ya, memang dia menghormati orang tua seperti tradisi kita mencium tangan, orang tua di atas kita duduk di bawah, itu sesuatu yang insya Allah masih tidak ada masalah secara syar'i. Kalau dia cuma sekedar menghormati orang tua, tidak ada niat sujud ya, memang dia menghormati orang tua seperti tradisi kita mencium tangan, orang tua di atas kita duduk di bawah, itu sesuatu yang insya Allah masih tidak ada masalah secara syar'i. Sekedar menghormati orang tua, gitu kan. Tapi kalau sujud di kakinya misalnya itu nggak boleh. Sujud selain Allah nggak boleh. Karena pernah Mu'adz bin Jabal datang dari Yaman lalu sujud di bawah kakinya Nabi SAW. Nabi bilang, berdiri hai Mu'adz, kenapa kau lakukan itu? Dia bilang, ya Rasulullah, di Yaman kalau orang-orang menghormati kepala suku, raja mereka sujud di bawah kakinya. Dan saya lihat Anda orang paling berhak saya hormati, maka saya sujud. Apa kata Nabi SAW? Tidak hai Mu'adz, kalau boleh manusia sujud kepada manusia lain, saya suruh istri sujud pada suaminya. Berarti Nabi SAW melarang kan? Kalau Nabi aja nggak boleh, apalagi orang tua kita. Nabi lebih berhak untuk dihormati kan gitu. Dan lagian ya, Pak Ustadz itu berceramah untuk teman-teman yang beragama Islam. Dia ditanya sama orang dan dia jelaskan gitu loh. Kalau kita yang sebagai agama lain tidak masuk dengan ceramah tersebut, ya udah, nggak usah dipusingin. Lagian ceramah tersebut bukan buat kita, tapi buat teman-teman yang beragama Islam. Dan ceramahnya itu masuk akal, tidak ada yang salah gitu loh. Tidak ada larangan dan dikasih tahu yang mana boleh dan yang mana nggak boleh. Udah gitu doang, simple. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Tapi bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai. Sangat disayangkan ya, seorang pendeta harus berkhotbah atau berceramah dengan konsep seperti ini. Kemarin yang lagi viral Ning ya, menyindir Pak Haji Rhoma Irama. Sekarang seorang pendeta berkhotbah menyindir agama lain. Buat apa?
Bapak ini seorang pendeta loh ya, menjadi sebuah panutan untuk teman-teman yang beragama Kristen. Kenapa harus berkhotbah dengan konsep yang seperti ini? Udah jelas-jelas kalau beda agama itu pasti cara beribadahnya dan lain-lainnya itu pasti berbeda. Kenapa harus menjadi sebuah perbandingan? Kadang bener banget sih, adab itu harus lebih tinggi dari ilmu. Setahu saya, semua agama itu ya mengajarkan hal-hal yang baik ya, bukan yang seperti ini gitu loh. Berarti yang salah ini bukan agamanya tapi orangnya. Dan tapi lagi nih, nggak semua orang Kristen seperti ini ya. Saya punya banyak teman orang Kristen tidak seperti ini. Tolong banget ya buat Pak Pendeta sebelum berkhotbah ya, tolong dicari tahu dulu, diketahui dulu 2,5% itu buat apa ya. Jangan langsung brok gitu loh. Kalian baca lagi, orang muslim gak melarang orang merokok juga. Saya paham kalian mau beragama apapun, kalian mau ngerokok pun terserah ya. Mau cewek, cowok, nenek-nenek, bapak-bapak, anak muda mau ngerokok itu personalnya kalian, pribadinya kalian, terserah, boleh-boleh aja. Cuman di sini Koko hanya mengingatkan saja untuk wanita-wanita muslimah yang sudah menggunakan kerudung ataupun yang baru belajar pakai kerudung. Ketika kalian pakai kerudung mau sehari, sejam, 2 jam terserah. Cuman ketika pakai kerudung tolong dihargai kerudungnya gitu loh. Tolong bertanggung jawab atas apa yang kalian kenakan. Jangan sampai hanya gara-gara 1 orang, 2 orang ya citra kerudung itu jadi rusak. Karena sepotong kain yang untuk menutupi kepala kalian itu yang dinamakan kerudung itu sangat bermakna untuk wanita-wanita muslimah yang beragama Islam. Karena kerudung itu bisa memuliakan wanita muslimah. Ini bukan soal boleh apa nggak boleh ngerokoknya. Gue yang sebagai seorang non muslim ya, gue nggak mau gitu loh agama kalian itu dicap nggak bagus sama yang agama lain gitu loh. Gue nggak mau gitu karakter seorang wanita muslimah itu jadi jelek hanya gara-gara kelakuan orang tersebut. Ini yang salah bukan agamanya, tapi orang yang agama sudah mengajarkan yang benar. Cuman manusianya aja membelok-belokkannya. Emang pantas kah gitu loh, lu lihat ada cewek berkerudung tapi ngerokok bebas di tempat umum dengan santainya. Kalian baca ya guys ya. Saya juga mengingatkan, tolong juga lepaskan anting di telinga kanannya bosku, karena bisa memuliakan laki-laki muslim. Saya juga ingatkan. Terima kasih atas komentarnya, tapi saya mau kasih tahu dulu kalau saya ini seorang non muslim yang beragama Buddha. Terima kasih sudah mengingatkan, sudah nasehatin. Siapa tahu ya kan nggak ada yang tahu namanya manusia ke depannya seperti apa. Siapa tahu gue jadi seorang mualaf. Aminin aja dulu ya kan, dan gue bakalan ingat gitu. Tapi gue juga nggak sembarangan gue berpindah agama dengan yang kayak pindah agama pindah aja, nggak bisa. Gue harus belajar dulu ya kan. Setidaknya saya harus tahu menjadi seorang laki-laki yang beragama Islam itu harus seperti apa sih. Jadi komentar ini tuh muncul di video Koko yang nasehatin, yang mengingatkan wanita-wanita muslimah yang pakai kerudung tapi ngerokok di tempat umum. Nah, mungkin dia nggak terima atau apa, dia berkomentar seperti ini ya. Tapi ini nasihat yang bagus ya. Guys, besok kalian udah lebaran. Bentar-bentar, kurang peci ini. Ini pecinya, bentar. Oke, udah ganteng. Oke, Koko pengen ngucapin buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang beragama Islam ataupun seorang muslim, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kalau Koko bikin konten selama ini di TikTok ada salah kata atau konten yang menyinggung, Koko minta maaf ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat kalian semua. Salam dari anak Kalimantan Barat.